Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys ya bersama sahabat rumah bisnis ya guys ya. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu ya, inovasi terbaru ya di saat wabah COVID-19 ya. Di sini ada salah satu desa yang menerapkan sistem atau cara yang benar-benar dianggap unik ya, unik dan merupakan inovasi terbaru, yaitu alat pendeteksi alat pendeteksi yang terkena istilahnya wabah COVID-19 ya, alat pendeteksi cairan disinfektan, penyemprot cairan disinfektan yang berfungsi secara otomatis dengan menggunakan sistem controlling ya guys ya. Oke guys, langsung aja ya guys ya, kita ke lokasi untuk lihat bagaimana cara bekerja alat ini. Di salah satu desa ya guys ya, Desa Babakan Petei, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ya guys. Di sini ada satu alat penemuan baru ya, inovasi atau kreativitas warga sekitar ya guys ya, yang dipelopori oleh ketua RT, telah menemukan satu alat untuk penyemprot cairan disinfektan yang bekerja secara otomatis melalui sensor gerak ya guys ya. Sebetulnya cara kerja daripada alat ini sangat sederhana guys, namun belum banyak warga atau orang yang menerapkan metode seperti ini guys. Dan di sini sudah dipakai kurang lebih selama 1 bulan ya guys ya, alat ini guys. Ini benar-benar efektif sekali ya kalau kita diterapkan di setiap desa atau di setiap pintu-pintu gerbang perumahan-perumahan ya guys, menggunakan teknologi yang sederhana seperti ini guys. Oke guys, sekarang saya akan temui ya seseorang yang telah menggunakan atau yang telah menerapkan konsep ini ya guys ya, yang telah menciptakan konsep cara kerja alat seperti ini ya guys ya. Nah guys, sekarang saya akan mewawancara ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sem. Bapak Asep. Sem, SAM. Oh, Bapak Sem ya, Ya. Pak Sem ya. Nah, Pak Sem ini sebagai salah satu daripada inovator ya, tim daripada inovator penemuan alat ini kan. Saya akan menanyakan langsung kepada beliau bagaimana mekanisme cara alat kerja ini. Jadi seperti apa itu Pak Sem ya, cara kerja daripada alat ini ya? Jadi begini Pak, Ya. mungkin sensor ini juga Ya. inspirasinya juga dari sensor lampu ya. Dari sensor lampu ya. Kalau sensor lampu itu merubah Oh. cahaya Ya. sensor ya, gelap terang Ya. menjadikan sebaliknya. Oh, Jadi ketika gelap Ya. lampunya jadi terang. Jadi terang. Ya. Ketika terang, nah, begitu Ya. juga dengan mekanisme alat tersebut. Ya, Alat ya, ya. ini terdiri dari sensor. Nah, ini sensor. Ya, sensor. bawah, Kemudian ada yang lewat ya, lewat, masuk dan masuk maka keluar cairannya keluar ya Pak ya. cairan, Oh ya. Jadi dari sensor langsung ke air, Ya. tabung air. Ya. Otomatis ini Jadi ini Pak, sekarang step pertamanya di sini ya Pak ya. di sini. Di sini Nah, Pak. di ruang Nah ini kontrol. adalah sensor ya Pak ya. Ya. Sensor gerak. Nah guys, ini adalah sensor gerak ya. Di mana sensor gerak ini fungsinya itu untuk mendeteksi objek yang lewat, betul ya Pak ya. Betul, betul. Ketika ada objek lewat di depan sensor gerak ini, kemudian terbaca oleh sensor gitu kan. Objeknya bergerak lurus ya, ketika ada objek yang bergerak atau ada orang atau ada kendaraan mobil maupun motor yang lewat, kemudian terdeteksi, terbaca oleh sensor, dan sensor itulah kemudian disampaikan Sampaikan ke ruang controlling ya, controlling. ke ruang controllingnya. Nah ini ruang controllingnya ya, ya Ada ruang kontrol. ruang controllingnya coba Pak. Masuk ke ruang Ya. controlling. Jadi langsung masuk ke ruang controlling ini ya. Oke. Nah ini ruang controllingnya guys. Nah jadi inilah, ini ruang untuk pengontrolnya ya, pengontrol daripada sensor gerak tersebut ya. Setelah objek terbaca oleh sensor gerak itu kemudian disampaikan ke sini ya. Sampaikan ke sini lalu Dan ini satu komponen ya, rangkaian Ya, satu komponen. rangkaian. Pak ini bisa dijelaskan nggak Pak, rangkaian komponennya apa aja gitu Pak ini? rangkaiannya ini Ya. terdiri dari sensor ya, sudah Ya, pasti sensor, ini ya. untuk namanya Ini kontaktor ya Pak ya? Kontaktor. Ya ada kontaktor. Di Kemudian situ di sini ada pembaca timer omron ya, ini ya untuk pembaca pembaca waktunya ya. Jadi Ya. berapa detik durasinya Oh, untuk durasi keluar. semprotannya ya. Ya, semprotannya. Ya, itu lihat guys ya. Ya. Ketika sensor itu setelah bergerak lewat, kemudian secara otomatis ya alat ini bekerja menyemprotkan cairan disinfektan, kemudian dia berhenti secara otomatis pula ya. Ya. Dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan. Berapa detik nih Pak ya Ini kira-kira? sekitar 6 sampai 8 detik. 6 sampai 8 detik cairan infektan itu akan keluar ya, menyemprot ke objek ya, benda. Nah, kemudian dari sini dari ruang controlling ini ya Controlling ini dialirkan akan ke dialirkan ke ruang desinfektannya. disinfektannya ya. Nah, ini adalah apa ini Pak? Tabung apa Pak? Torrent.
toren ya Pak ya, toren berisi air yang sudah dicampur dengan disinfektan ya. Disinfektannya apa Pak? Ini ya semacam alat pel aja. Oh ya, semacam cairan khusus ya untuk pembunuh bakteri, pembunuh kuman ya Pak ya. Jadi seperti Nah, itu. kemudian melalui selang ini ya Pak ya, terhubung ke aliran-aliran ya. Aliran ini di Langsung ke sini ya. Itu di sana ada mesin berarti ya Pak, mesin Jadi sanyo. dari sanyo, Mesin sanyo ya. airnya Air sanyo masuk ke sini. Lalu kita campurkan di sini. Campur di Yang dispensan, sudah, ya. dispensan ya. Kemudian dialirkan ke sini ya. Alirkan ke sini Oh iya. sampai ke atas. Ini juga menggunakan apa ya istilahnya? Penyemprot. Penyemprot ya Jadi supaya ketika mobil masuk, kita stop dulu, kita Ya. semprot dulu mobilnya. Oh, semprot dulu ya. Jadi ini alat semprot itu untuk menyemprot supaya tekanannya lebih tinggi mungkin ya, Ya, Pak ya, betul. supaya tekanan keluarnya lebih tinggi ya. Oke, kemudian langsung selang ini langsung menuju ke atas ya. Lihat gas ya, tuh ya. Ketika ada benda lewat atau objek lewat gitu ya, ada pengendara yang lewat itu menuju gerbang ini, secara otomatis sensor akan membaca ya objek yang bergerak tersebut dan langsung secara otomatis mengeluarkan cairan disinfektan ya Pak ya. Cairan dari disinfektan dari atap melalui beberapa lubang air yang sudah disiapkan ya, dan itu juga air penyemprotnya menggunakan sprinkler ya, supaya air itu menyebar ya, menyebar secara merata gitu kan, dan air yang keluarnya juga cairan menyemprot seperti embun ya, seperti uap, sehingga tidak akan membasahi baju atau pakaian yang lewat nih. Kita lihat nih, nah ini ya, nah guys ya. Nah, barusan tadi ada yang lewat ya, pengendara. Nah, kemudian ketika lewat, maka akan dideteksi suhunya. Suhunya berapa ini? Coba lihat. Suhunya itu 36,2 ya. Kalau untuk suhu itu ya, nah ini kemudian ada juga yang lewat ya. Setiap pengendara yang lewat maka akan disensor ya, menggunakan alat pendeteksi suhu ya. Suhunya ini berapa? 35 ya, 35 ya. Jadi ini penemuan alatnya sangat berguna sekali ya guys ya, canggih sekali ya. Sederhana tapi benar-benar efektif ya kerjanya ya, tidak perlu satu orang disemprot. Nah, tidak perlu tiap orang disemprot. Jadi secara otomatis alat ini akan bekerja ketika ada benda atau objek yang lewat ke depannya. Nah, ini pintu keluar ya guys ya. Di sebelah sana itu pintu gerbang masuk gitu kan. Nah, ini alat ini sudah bekerja selama 1 bulan ya. Ini lokasinya di desa apa ini ya? Desa Babakan Pete, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Timur ya. RW 10 ya. Nah ini guys, ini ada beberapa para pemuda Karang Taruna setempat yang bekerja secara istilahnya sukarela ya, sukarelawan ya, untuk membantu program pemerintah gitu ya, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus gitu ya, ya Pak, COVID-19 ya. Jadi benar-benar ini ada yang lewat itu didetek ya guys ya, satu persatu ya, setiap penumpang yang lewat itu dideteksi ya, menggunakan alat sensor suhu ya. Jadi ketika ada motor yang lewat, ada penumpang yang lewat, langsung terdeteksi oleh sensor, kemudian air akan menyemprot, akan keluar ya. Maka setiap pengendara akan didetek menggunakan alat pendeteksi suhu ya, setiap pengendara yang masuk ya, sehingga benar-benar aman ya daripada penyebaran virus corona ya. 36 ya. Maka setiap pengendara ini dia akan suhunya berbeda-beda ya, ada 36, ada 34 ya. Nah ini juga lihat guys ya. Nah ini guys ya, benar-benar bagus ya. Jadi benar-benar efektif sekali ya guys ya. Sehingga dengan cara teknologi seperti ini, pengendara yang lewat itu tanpa perlu direpotkan atau dirisihkan dengan penyemprotan tiap orang ya. Karena ini mesin ini, alat ini bekerja secara otomatis ya guys ya. Dan tentunya penemuan alat ini juga layak untuk ditiru, yang untuk diterapkan di setiap desa-desa yang belum menggunakan alat ini gitu kan. Ini merupakan satu penemuan terbaru juga ya, walaupun cara kerjanya sederhana tapi sangat bermanfaat sekali alat ini ya guys ya. Nah ini adalah pintu keluar ya, pintu keluar daripada perumahannya. Nah pintu keluar sudah dinyatakan
karena sudah dites sehingga tidak perlu dilakukan lagi pengecekan suhu ya. Nah, alat ini bekerja ketika ada pengendara atau motor yang masuk maupun mobil yang masuk. Nah, maka dideteksi ya. Ya, setiap dideteksi dan jadi ini saya mau nanya, itu kalau yang dikatakan suhu aman itu minimal dari berapa derajat suhunya yang katakan istilahnya 36 sampai ya, 36 37 ya. 38 udah istirahat dulu di sini berarti. Oh, jadi kalau 38 itu sudah apa ya, batas ambang maksimal tidak aman ya, tidak aman ya. Ya. Kalau masih 36. Oh, 37, masih aman ya, masih aman ya. Masih standar ya, Pak ya. 38 udah tidak aman. Oh iya. Kalau yang dinyatakan terkena virus corona itu suhunya berapa, Pak? Suhunya. 38 ke 38. 38 ke atas. 38